Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi psikologi pendidikan mengenai pembelajaran dan proses kognitif. Proses pembelajaran. 1. Pembelajaran sebagai perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman. 2. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan dengan cara membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik yang dapat menimbulkan perubahan dalam diri peserta didik dengan tujuan agar dapat tercapai kesesuaian antara diri peserta didik dengan lingkungannya. Belajar yang tidak dapat dipisahkan dengan proses pendidikan. Belajar merupakan proses perubahan perilaku dan pola pikir yang dialami oleh individu. Mari kita definisikan ini ke dalam 3 bagian. 1. Pembelajaran adalah perubahan jangka panjang, yaitu lebih dari sekedar pengguna informasi secara singkat. Lalu, misalnya mengajar. Nomor telepon hanya beberapa saat digunakan menghubungi nomor tersebut, namun tidak selalu tersimpan selamanya. 2. Pembelajaran melibatkan representasi atau asosiasi mental, entitas, dan interkoneksi internal yang menyimpan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh. 3. Pembelajaran adalah perubahan yang dihasilkan dari pengalaman ahli-ahli sebagai hasil pengamatan psikologi, kelemahan, penggunaan alkohol, obat-obatan, atau timbulnya penyakit mental. Selama bertahun-tahun, para peneliti telah menggunakan pendekatan beberapa dalam studi mereka tentang pembelajaran manusia. Awalnya, beberapa psikologi yang meminta orang untuk melibatkan ke dalam kepala mereka dan menggambar kenapa yang sedang mereka lakukan secara mental. Yang kedua, awal tahun 1900-an, banyak psikologi mengkritik pendekatan pada 2 hal yang bisa diamati dan diatur secara objektif: peristiwa lingkungan atau stimulasi, dan perilaku manusia atau respon, dan mengidentifikasi hubungan sebab akibat di antara keduanya. Asumsi-asumsi dasar psikologi. Proses-proses kognitif mengaruh pada dipelajari. Dengan proses kognitif adalah hal spesifik yang dilakukan para pembelajar secara mental ketika mereka berusaha menafsirkan dan mengingat apa mereka melihat, dengar, dan pelajari. 2. Orang selektif dengan apa yang mereka proses dan pelajari, konstan dibordir dengan informasi pertimbangan banyaknya simulasi yang Anda temui pada saat ini. 3. Makna dikonstruksi oleh pembelajaran bukan diambil langsung dari lingkungan proses konstruksi, merupakan inti banyak teori kognitif tentang besarnya pelajaran. Mengambil sejumlah potongan informasi yang terpisah dan menggunakan atau menciptakan pemahaman atau tafsiran atas dunia sekelilingnya. Pengetahuan dan keyakinan telah dimiliki, memainkan peran utama dalam makna-makna yang dikonstruksi orang. 2. Perubahan penentangan dalam otak, mungkin proses kognitif yang sering bertambah usia. 3. Terlibatnya secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, sebagaimana semestinya sudah dijelaskan sekarang di psikologi kognitif. Seseorang begitu saja menyerap pengetahuan dengan cara yang relatif tanpa
berpikir bahwa orang begitu saja menyerap pengetahuan dengan cara relatif tanpa berpikir. Istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif. 1. Istilah memori merujuk pada kemampuan pembelajaran untuk secara mental menyerapkan hal-hal yang telah mereka pelajari sebelumnya. 2. Istilah penyimpanan stroke merujuk pada proses menempatkan apa yang dipelajari dalam memori sejak dari awal. Dan 3. Sebuah model memori manusia para psikolog kognitif tidak setuju tentang karakteristik pasti memori manusia, namun banyak yang percaya bahwa memori mungkin memiliki 3 komponen kunci: sensory register, memori kerja jangka pendek, dan memori jangka panjang. Karakteristik sensory register. Sensory register adalah komponen memori yang menyimpan informasi yang Anda terima, yaitu input, lebih kurang dalam bentuk yang belum dikode. Nomor 2, memindahkan informasi ke memori kerja. Peran atensi. Atensi adalah perhatian. Apa saja yang diperhatikan seseorang secara mental untuk dipindahkan ke dalam memori kerja. Banyak psikolog kognitif percaya bahwa informasi adalah sensori registrasi yang tidak menarik perhatian orang hilang dari sistem memori. 3. Karakteristik memori kerja jangka pendek. Memori kerja adalah komponen memori di mana kita tetap memutuskan perhatian pada informasi untuk waktu yang singkat selagi kita berusaha memahami. Memori kerja juga merupakan tempat sebagian besar memproses kognitif aktif secara aktual berangsur. Memindahkan informasi ke memori jangka panjang mengingatkan informasi baru dengan mengetahui awal dalam model memori yang digambarkan dalam mencermati bahwa panah antara memori kerja dan memori jangka panjang menunjukkan pada 2 arah. Proses penyimpanan informasi baru dalam memori jangka panjang biasanya melibatkan pengambilan informasi lama yang sudah disimpan di sana karena secara temporer memikirkannya dalam memori kerja. Salah satu teori menjelaskan tentang teori belajar kognitif adalah teori Gleich. Teori kognitif muncul berkembang karena pengaruhnya teori Gleich dengan tokoh-tokohnya seperti Max Walter-Mills, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kovic. Mereka kurang setuju dengan gagasan para pemikiran sebelumnya, khususnya Bentham, tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan secara proses stimulasi dan respons, sehingga mereka melakukan penelitian tertuju pada persoalan representasi. Teori Gleich memandang belajar sebagai proses pemahaman insight yang berbeda dengan teori Berflash-Me yang memandang belajar sebagai proses trial and error. Pengertian Nix adalah pengamanan dan pemahaman mendadak terhadap hubungan antara bagian-bagian dalam suatu situasi permasalahan. Seseorang dikatakan berhasil dalam proses belajar jika mendapatkan insight. Nah, 2. Dengan adanya insight, seseorang akan mengerti permasalahan yang dihadapi dan mampu menyelesaikan pada dasarnya. Setiap tingkah laku individu didasarkan pada kognisi, yaitu tidak mengenal, memikir situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Misalnya,
dalam situasi belajar. Keterlibatan langsung dalam belajar akan membuat seseorang individu menjadi paham sehingga mengatasi masalah yang ada. Dan teori belajar kognitif adalah salah satu teori belajar yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan dan mengajar. Teori ini berada dan menentang teori behavioristik yang memandang belajar sehingga kegiatan mekanistik antara stimulus dan respon. 2. Analisis kognitif memandang belajar lebih dari sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan kegiatan mental di dalam individu yang sedang belajar. Menurut aliran teori belajar kognitif, belajar adalah proses mental yang akibat untuk mencapai, meningkatkan, dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu sehingga perilaku yang tampak pada manusia tidak dapat diukur dan diamati tanpa melibat proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan lain-lain sebagainya. Aliran kognitif lebih mengutamakan aspek berpikiran, thinking, dan mental yang berkaitan dengan misalnya ingatan, memori. Walaupun teori kognitif menentang perdagangan teori belajar behavioristik, tetapi dia tidak menafikan pemandangan kaum behavioristik tentang reinforcement yang juga terdapat dalam teori kognitif. Tetapi teori kognitif memandang beberapa dengan teori behavioristik sebagai bagian yang penting untuk menggunakan atau menjaga perilaku, sedangkan teori kognitif memandang sebagai sebuah sumber feedback untuk mengetahui kemungkinan apa yang terjadi jika sebuah perilaku diulang kembali. Implementasi teori belajar kognitif. Dalam proses pembelajaran mengajar dilakukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Berikut adalah aplikasi teori belajar kognitif menurut teori Glass. Dalam proses pembelajaran, pengamalan, tilikan bisa disebut juga pemahaman, mengamati dalam proses belajar, dan mendidik memiliki kemampuan titik, yaitu mengenal unsur suatu objek atau peristiwa. Pembelajaran bermakna. Unsur-unsur yang bermakna akan sangat menjunjung titikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sering dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Hal yang dipelajari para peserta didik hendaknya dengan proses kehidupannya. Implementasi teori belajar kognitif. Dalam proses pembelajaran mengajar dilakukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Berikut adalah aplikasi teori belajar kognitif menurut teori Glass. Dalam proses pembelajaran, pengamalan, tilikan bisa disebut juga pemahaman, mengamati dalam proses belajar, dan mendidik memiliki kemampuan titik, yaitu mengenal unsur suatu objek atau peristiwa. Pembelajaran bermakna. Unsur-unsur yang bermakna akan sangat menjunjung titikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sering dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Hal yang dipelajari para peserta didik hendaknya dengan proses kehidupannya.
Penerapan prinsip teori belajar kognitif menurut teori Grants dalam pembelajaran. Aktivitas sebuah cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksana gerak secara terpisah-pisah. Pemecah keseluruhan aktivitas menjadi bagian-bagian yang terpisah menyebabkan peserta didik tidak mampu mengingatkan, dan siswa atau atlet harus mampu mempersatukan bagian unit terpadu. Tugas utama dari guru atau pelatihan adalah kegiatan pola umum atau untuk memperluas terjadinya transfer di antara berbagai macam pelatih, dan penggunaan faktor untuk mencegah masalah. Contohnya, pada siswa akan membantu siswa yang mengalami dan memahami suatu masalah sehingga dia mampu menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah, sampai sini penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.